Shalom Sobat Tani semua, dimanapun berada. Nah, pagi ini saya ada di GGL Farm Pulau Bangka. Ini saya manfaatkan lahan ukuran 5 kali 25 meter dengan membudidaya vanili. Nah, vanili saya ini saya tanam 15 bulan yang lalu. Bibitnya 2 meter, didatangkan dari Pak Wayan Riana, Bali. Oke. Nah, jadi bibitnya ini bagus. Ini umurnya 15 bulan, sudah mulai berbunga. Nah, ini bunganya. Ini ya, bunganya. Nah, ini banyak sekali bunganya ya. Oke, nah bunganya sampai di sana-sana. Ya. Nah, jadi sobat tani semua, kawan-kawan semua, jangan ragu untuk berbudidaya vanili. Nah, vanili kita ini ditanam di MDPL 10 meter. Jadi bilang di pesisir pantai. Nah, tapi cukup sehat, cukup baik dari mulai pertumbuhan maupun masuk masa generatif. Dan yang lebih keren lagi, vanili kita ini berbunga bukan pada musimnya. Nah, ini bunganya nih di musim bulan November, bukan masuk Desember ya, dia berbunga. Oke sobat semua, ya, salam sukses untuk kita semua, salam sukses untuk Pak Wayan Riana, Bali. Selamat pagi, salam sehat, kaya luar biasa, semangat. Perkenalkan, nama saya Supoyo dari Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Budidaya tanaman vanili yang di bawah bimbingan Pak Wayan dari Singaraja, Bali. Ini bibit juga dari beliaunya. Ini usia sekarang pada usia 4 bulan. Sulur panjang waktu itu 2 meter. Sekarang alhamdulillah sudah berbuah. Buahnya ini usia sekitar 2 bulan lebih. Ini sudah buah semua yang di lorong ini, sebagian juga masih belum, karena memang bibitnya yang tua langsung bisa mengeluarkan bunga dan bisa berbuah. Ini alhamdulillah kami sangat semangat sekali dengan adanya budidaya tanaman vanili ini. Semoga ke depan ini menjadikan peningkatan daripada UMKM yang ada di daerah kami, umumnya di Kabupaten Mojokerto. Nggak diadep bunyinya itu. Terima kasih Pak Wayan, kami sudah dibimbing dan diberikan pembelajaran sehingga kami bisa berkebun, berbudidaya tanaman vanili yang ini adalah komoditi ekspor, dan hasilnya insya Allah akan bisa meningkatkan perekonomian yang ada di wilayah kami. Sementara itu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Này Juning. Mày.
Oke, salam sehat kayak luar biasa. Ketemu lagi di channel YouTube Rinaya Desi. Hari ini saya kebetulan di rumah, belum ada pekerjaan yang begitu penting. Tentu adalah wajib saya terus belajar kepada yang lebih tahu dan berbagi kepada petani-petani yang belum tahu, kalaupun mereka mau, para sahabat. Karena tujuan saya bersama teman-teman petani paneli, khususnya yang ada di Pulau Bali, bagaimana kita menjadi petani yang berkelas, para sahabat. Tentu petani berkelas itu tidak harus kita hanya berpikir saja, tapi bagaimana kita memulai eksekusi dan melakukan. Nah, hari ini saya bersama Pak Putu yang bertempat tinggal di Desa Kayu Putih, satu kecamatan dengan saya, yaitu Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Perkenalkan nama Pak Putu. Putu Pastike. Nah, para sahabat, Pak Putu ini kurang lebih kita 2,5 tahun ya Pak Putu ya? Ya, 2,5 tahun. Nah, 2,5 tahun kita sharing. Pak Putu cari bibit di mana Pak Putu? Di Pak Wayan. Nah, cari bibit juga di saya pada saat itu. Nah, kebetulan di 2,5 tahun ini beberapa tanaman di rumahnya Pak Putu sudah berbuah Pak Putu. Ya. Nah, Pak Putu tolong bisa dijelaskan pengalaman atau masalah ketika kita menjadi petani paneli. Nah, kira-kira rumit nggak masalahnya, dan juga untuk bibitnya gimana? Mohon waktu disampaikan pada teman-teman nanti biar termotivasi. Ya, dibilang rumit enggak sih, tapi jalani aja alurnya gitu Pak Wayan. Sesuai atas bimbingan Pak Wayan juga yang bisa punya batang paneli seperti ini. Ya, terima kasih. Berjalan detik aneh, enak editnya. Oke, para sahabat dimanapun Anda berada, di sharing santai hari ini mungkin teman-teman bisa tonton nanti video-video buah paneli yang sudah dihasilkan oleh Pak Putu. Itu di halaman rumah, kurang lebih luas lahannya kurang lebih 5 kali berapa tuh Pak? Panjangnya habis 10. 14. 5 kali 14 meter, para sahabat. Itu bisa menanam paneli cukup lumayan, cukup banyak. Hanya mungkin kita kedepannya masih belajar lagi ya Pak Tuh ya. Ya. Medianya kita harus lebih perluas, dan juga sirkulasi udara tanaman masih kita harus jaga dengan baik, karena paneli ini adalah tanaman yang membutuhkan keseimbangan yang sangat luar biasa. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, tentu saya sendiri sering menggaungkan, dan juga teman-teman yang menonton channel YouTube Rinaya DSW, saya tidak akan memaksa kalian untuk ikut menanam paneli. Tapi kita di Indonesia ini mulai belajar, para sahabat, menjadi petani yang memiliki pola pikir yang positif, mindset yang baik. Bisa mengikuti program saya bersama Pak Putu menanam paneli, tapi ingat, jangan Anda terlalu ambisi. Karena ambisi bisa akan mendapatkan hal yang mungkin luar biasa, tapi juga akan bisa mendapatkan kekecewaan yang luar biasa. Nah, mulailah kita pinter bagaimana mengatur lahan kita, para sahabat. Kalau kita contohnya punya lahan 1 hektar, ya diuji coba untuk menanam paneli 20 are atau 2000 meter, para sahabat. Karena apa? Karena segala sesuatu itu pasti ada naik turunnya dan ada masalahnya. Kita tahu bersama tidak ada yang menjamin bahwa harga itu akan pasti, para sahabat. Tapi ketika kita mampu berkontinu membuat suatu produk-produk pertanian, tentu juga kita akan mendapatkan di fase-fase yang bagusnya, para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya sendiri terus sharing santai bersama petani yang dulu cari bibit ke saya, yang menjadi anggota perkumpulan petani paneli seluruh Bali. Nah, sekarang kita bisa juga menanam paneli di pinggir pantai sekalipun, para sahabat. Karena dari hasil uji coba saya menanam paneli di MDPL 6 meter
dan juga kemarin kita di Batam dan juga ada di Grogga itu MDPL-nya rendah. Satu-satunya yang melakukan uji coba tentu saya, yang tentu diikuti oleh teman-teman yang punya mindset positif para sahabat, karena kebanyakan petani yang gagal adalah mereka bagaimana mereka terus mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan misalnya siapa yang diikuti. Karena cenderung hal seperti itu kalau dirawat kita tidak akan pernah menjadi petani sukses. Para sahabat dimanapun Anda berada, ketika kita ingin sukses seperti Pak Putu, tentu kita harus memulai para sahabat. Dan kita mulai rajin para sahabat. Karena pintar dan cerdas kalian belum tentu menjamin Anda bisa bahagia. Tapi ketika Anda sudah cerdas dan sudah pintar, tapi Anda rajin, dipastikan Anda pasti akan sukses dan bahagia. Para sahabat dimanapun Anda berada, lebih baik bodoh melakukan dan bukan rajin melakukan lagi, tapi fokus pada apa yang kita lakukan. Tentu kita pun akan menjadi petani-petani yang handal, petani-petani yang naik kelas. Tidak akan kita menjadi petani berkelas ketika kita tidak tekun dan fokus di bidang kita masing-masing para sahabat. Kolaborasi penting, tapi di era globalisasi sekarang ini kita pun jadi petani harus membuka ruang untuk berkomunikasi sesama petani para sahabat. Oke para sahabat, simak terus video-video saya berikut ini, mungkin teman-teman bisa termotivasi. Hari ini saya bersama Pak Tu tentu. Nah Pak Tu, kenapa Pak Tu termotivasi awalnya ini ikut menanam paneli Pak Tu? Apa kira-kira yang mendorong Pak Tu melakukan menanam paneli ini? Apakah karena bisa memanfaatkan lahan sedikit atau bagaimana atau harga mahal Pak Tu? Pertama saya lahan dulu memanfaatkan lahan yang ada di sekitar pekarangan, itu termotivasi gara-gara lihat YouTube Pak Yan. Saya jadinya termotivasi bukan karena hasil yang nomor satu, kemauan dulu, kemauan yang dibangun dulu. Baru nantinya kalau ada hasil ya astung karir. Syukuri ya Pak ya. Nah ini teman-teman kita harus contoh Pak Putu. Beliau itu dari penghobi, pencinta, bagaimana juga di halaman rumahnya beliau itu menjadi hijau. Tapi hijau itu bukan hanya bisa dipandang, tapi bisa dikantongi ya, ya. Kalau pas nanti harganya mahal para sahabat. Karena paneli ini harganya juga saat ini para sahabat, saat ini harga masih hasil pertanian termahal di dunia. Nah, tapi kalau besok ya jangan kita lah berpikir negatif para sahabat. Karena jangan susah terus kita berpikir apa yang akan datang dan berkhawatiran berlebihan. Karena orang berkhawatiran berlebihan, petani berkhawatiran berlebihan, tentu mereka hanya akan menjadi petani-petani yang gagal. Karena mulailah kita berpikir yang positif, karena pikiran positif akan melahirkan suatu perkataan. Nah, perkataan ini yang penting harus kita jadikan hal yang positif, Pak sahabat. Karena banyak perkataan yang sering kita sampaikan tapi kita lupa untuk mempraktekkan. Maka bisa kita ketahui bersama bahwa ketika kita belajar dari para praktisi, Anda pun akan lebih cepat terisi, baik dari mindset Anda, baik dari cara budidaya dan lain sebagainya. Tonton terus video-video saya berikut ini. Belajar berapa tahun ya ke pondok cari bibit Pak tuh? 2,5 tahun kira-kira. Nah ini di halaman rumah teman-teman bisa lihat ini tanaman paneli sangat lebat buahnya. Ini beliau sharing santai bersama saya dulu, belajar bersama untuk bagaimana mengembangkan lagi budidaya paneli tentunya di halaman rumah. Teman-teman tonton video saya berikut ini.